Yang kedua, saudara sekalian, jemaat Makedonia adalah jemaat yang siap membayar harga. Anugerah Allah tidak dijual dan tidak bisa dibeli. Itu diberikan dengan gratis. Cuma-cuma oleh Allah kepada setiap orang yang menerimanya. Akan tetapi, saudara, mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, jemaat di Makedonia, saudara. Dia katakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada Timotius, Paulus pun berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Rupanya, saudara, jemaat Makedonia mengerti ajaran Yesus Kristus tentang memikul salib dan menyangkal diri. Itulah ongkos, harga yang harus mereka bayar. Dan mereka tahu itu. Salib adalah simbol kematian. Dan sekaligus lambang pergumulan karena iman. Sekalian, ada orang tertentu di tempat tertentu harus membayar dengan darah, bahkan dengan nyawa mereka. Karena mereka sudah meyakini ini, mereka menghadapi itu dengan keberanian yang luar biasa. Banyak sekali martir-martir di dalam sejarah kekristenan yang mati karena iman mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan kata-kata bahagia. Berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya. Berbahagialah kamu kalau engkau kehilangan nyawa kan aku. Saudara sekalian. Tapi sayangnya ada sejumlah orang Kristen yang mau pergi ke surga tapi tidak tahu ada harga yang harus dibayar. Kalaupun tahu, ada yang sebagian tidak bersedia membayar harga. Mereka tetap hidup sebagai manusia Kristen yang duniawi. Tidak bersedia memikul salib. Dan tidak bersedia menyangkal diri. Jika ingin memiliki iman yang kokoh seperti jemaat-jemaat di Makedonia, yang kuat dan tetap bersukacita di dalam pergumulan hidup, milikilah kerelaan untuk membayar harga dalam rangka mengikut Yesus. Ketiga, jemaat Makedonia adalah jemaat yang berserah kepada Allah. Itu berarti mereka sungguh-sungguh benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mereka mempunyai iman yang begitu mendalam kepada Tuhan. Dan inilah yang disangsikan oleh Yesus. Dia pernah berkata, apabila anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Dan iman orang-orang Makedonia ini dapat digambarkan seperti pengalaman Daud yang dituangkan dalam Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau Tuhan, gembalaku, besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, jemaat-jemaat Makedonia sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Allah tidak tampak secara fisik di depan mereka. Tapi mereka begitu meyakini Tuhan hadir bersama dengan mereka. Itu yang menghiburkan orang-orang Makedonia. Kebergantungan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah yang membuat jemaat-jemaat Makedonia begitu kokoh. Iman mereka menghancurkan
kekhawatiran mereka sebagai manusia. Iman mereka membuat mereka berserah, tapi bukan pasrah kepada Allah. Bukan seperti lagu Doris Day, "Kue Shera, Shera, whatever will be, will be." Apa yang akan terjadi, terjadilah. Berserah adalah mengandalkan Tuhan, sedangkan pasrah hopeless. Seorang dokter yang baik ketika akan melakukan operasi akan berserah kepada Tuhan, berdoa menyerahkan pada Tuhan. Dan dia akan bekerja dengan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dia. Tapi dokter yang tidak berserah pada Tuhan, mengandalkan kemampuan dia. Dan pada waktu dia tidak mempunyai kemampuan lagi, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Orang Kristen tidak diajarkan pasrah, kita diajarkan berserah, bergantung kepada Tuhan, seperti teladan jemaat-jemaat di Makedonia. Itulah sebabnya, sekalipun mereka di dalam berbagai dinamika, di dalam perjalanan iman mereka, mereka tetap bersukacita. Itu juga berarti bahwa sukacita yang mereka miliki di dalam hati mereka bukanlah sukacita yang diraih dari pencapaian-pencapaian. Bukan sesuatu yang diambil dari luar. Bukan karena uang. Bukan karena situasi dan kondisi. Ajaib, saudara sekalian. Sejarah kekristenan juga memberikan contoh bagaimana ada anak-anak Tuhan. Walaupun mengalami serangkaian penderitaan, tapi mereka tetap waras. Tetap bersyukur pada Tuhan. Bahkan menciptakan syair-syair yang indah. Salah satunya adalah Horatio Spafford, yang barangkali sebagian di antara saudara sudah pernah mendengar cerita dari hidupnya. Horatio Spafford lahir di New York pada tahun 1828. Dia adalah seorang pengacara yang sukses, memiliki segala sesuatu. Apa yang dimimpikan oleh orang-orang sudah dia miliki pada waktu itu. Dia mempunyai keuangan yang hebat, dan dia juga menjadi seorang penatua dari sebuah gereja. Dia membuka pintunya untuk pelayanan. Dia mendukung pelayanan. Dia seorang pemusik gerejawi. Dia juga seorang yang mempunyai budi yang baik dan mempelajari Alkitab secara mendalam. Horatio seorang yang hebat, sukses di dalam kerohanian, berhasil di dalam karir. Punya keluarga yang baik, 5 orang anak. Pada tahun 1870, iman keluarga ini betul-betul diuji. Anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga ini, yang berumur 4 tahun, sakit demam berdarah dan meninggal. Setahun kemudian, 1871, terjadi sebuah kebakaran yang dahsyat di kota Chicago. Waktu itu ada 250 orang Chicago yang mati terpanggang. Beberapa bulan sebelum peristiwa kebakaran dahsyat itu, Horatio Spafford telah menginvestasikan dananya begitu besar di dalam proyek properti yang semuanya hangus terbakar. Walaupun terbakar dan jatuh miskin, Horatio tetap menjadi tenaga relawan untuk membantu proses evakuasi para korban kebakaran. Beberapa saat kemudian, untuk menghibur keluarga, Horatio memutuskan untuk pergi berlibur bersama dengan istri dan 4 orang putrinya. Selain itu, mereka juga bermaksud untuk mendukung pelayanan D.L. Moody yang sedang melakukan pelayanan KKR besar di akhir tahun 1873. Demikianlah pada bulan November akhir tahun itu, mereka berangkat dari kota New York menuju ke London menggunakan sebuah kapal dari Prancis. Beberapa saat sebelum kapal berangkat,
Sparford terpaksa menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis yang tidak mungkin ditinggalkan. Agar tidak merusak liburan ini, dia membujuk keluarganya untuk berangkat terlebih dahulu dan dia akan menyusul mereka di Prancis. Kapal yang ditumpangi keluarga Sparford adalah kapal pesiar yang sangat-sangat mewah. Ada 226 penumpang di dalamnya. Kapal itu berlayar memasuki wilayah Samudra Atlantik. Beberapa hari pelayaran, saudara sekalian, pada tanggal 22 November 1873, kapal itu mengalami musibah, tertabrak oleh sebuah kapal yang berbendera Inggris. Akibatnya, kapal itu karam dalam waktu seketika. 9 hari kemudian, Sparford mendapatkan kawat dari istrinya yang melaporkan bahwa hanya dia sendiri yang hidup. Sudah bayangkan, 4 putrinya sekarang menjadi korban dari kecelakaan itu. Sungguh menyedihkan. Sparford kemudian berangkat menuju London beberapa hari dalam pelayaran itu. Tibalah di sebuah perairan yang tenang. Kapten kapal memberitahukan kepada Horatio Sparford, inilah tempat di mana keluargamu mengalami musibah. Sparford konon meminta kapten untuk menghentikan kapal, menaikkan pujian kepada Tuhan. Setelah itu dia turun ke dak kapal, dan di dak itulah dia menuliskan syair-syair 5 stanza yang kita kenal pada hari ini, yang dinyanyikan oleh banyak orang Kristen. Dalam versi Indonesia, judul lagu itu adalah Nyamanlah Jiwaku. Melalui syair itu, Sparford mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan sedikit pun oleh apapun. Ia tidak menumpahkan kedukaannya, tapi lebih berbicara tentang kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Setelah Sparford bertemu dengan istrinya berkata bahwa ia tidak kehilangan anak-anaknya, melainkan hanya berpisah untuk waktu yang sangat-sangat lama. Beberapa waktu kemudian, atas bantuan seorang bernama Philip Bliss, seorang pencipta lagu dan tim pelayanan dari D.L. Moody, syair indah yang ditulis oleh Horatio Sparford kemudian digubah di dalam melodi yang diciptakan oleh Philip Bliss. 3 tahun setelah peristiwa itu, November 1876, di dalam sebuah kebaktian di Chicago yang dihadiri ribuan orang, Philip Bliss memperkenalkan lagu It Is Well With My Soul sebagai himne. Itu adalah pertama kalinya lagu itu diperkenalkan kepada khalayak ramai orang-orang Kristen. Tragis, saudara. Sebulan setelah lagu itu diperkenalkan, Desember 1876, Bliss dan istrinya dalam sebuah perjalanan pelayanan menggunakan kereta api dari kota New York menuju Chicago. Di dalam perjalanan kereta itu, memasuki wilayah Ohio, jembatan tiba-tiba runtuh dan kereta api terjatuh ke sungai yang membeku dan kereta terbakar. Dari 160 orang dalam kereta itu, hanya 14 orang yang berhasil selamat. 59 jenazah yang dapat dikenali. Orang-orang berkeyakinan Bliss dan istrinya termasuk di antara korban yang tewas dan tidak dapat dikenali. Sungguh tragis. Setelah itu, Horatio Sparford
mendapatkan penolakan dari gereja yang dia bantu bangun. Karena gereja mempunyai sikap yang begitu picik, naif, menganggap bahwa Horatio Spafford pasti mempunyai dosa yang tersembunyi. Itu sebabnya dia mengalami begitu banyak kedukaan yang beruntun. Spafford dan istri akhirnya meninggalkan kota Chicago. Dan kemudian sebanyak 13 orang dan beberapa orang anak mereka pergi dari Amerika, bermukim di Yerusalem dan melayani di Yerusalem sampai dia meninggal 7 tahun kemudian di kota Yerusalem. Sekali doa saya, semoga semua rahasia iman yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di Makedonia dimengerti oleh kita semua, dan itu pun jadi milik kita, sehingga di dalam menghadapi tantangan sesulit apapun kita tetap kokoh beriman kepada Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan, kemiskinan sekalipun, kita tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk pengalaman iman yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Makedonia yang kami pikirkan kembali pada hari ini. Kiranya apa yang menjadi rahasia iman mereka itu menjadi milik kami ya Bapa. Suara hamba-Mu telah selesai. Kiranya Roh Kudus terus menerjemahkannya, menggemakannya di dalam kehidupan kami, sampai kami mengerti sungguh-sungguh kebenaran. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.